Halo teman-teman fisika, ketemu lagi. Kali ini kita belajar tentang termodinamika ya teman-teman. Terkhusus sepertinya sekitar teori kinetik gas ya teman-teman. Kita lanjut langsung ke soalnya teman-teman ya. Nomor 1. Suatu gas dengan volume V berada di dalam ruang tertutup bertekanan P dan suhu T. Bila pada gas terjadi perubahan secara isobarik. Ya, isobarik itu berarti presurnya atau tekanannya tetap ya teman-teman ya, sehingga volumenya menjadi 3/2 kali volume awal. Kita tulis di sini V2 itu sama dengan 3/2 volume pertama. Maka perbandingan suhu gas awal dan akhir yang ditanyakan adalah T1 suhu gas awal per suhu gas terakhir, itu sama dengan berapa. Isobarik kita asumsinya adalah P2 sama dengan P1 ya. Nah, untuk persamaan isobarik kita hanya mengolah dua variabel V sama T. Formulanya adalah V per T sama dengan V per T ya teman-teman. Ini 1, 1, ini 2, 2. Oke, semacam ini teman-teman ya. Kita masukkan value-nya. Oh enggak, kita langsung olah menjadi semacam ini. Karena yang ditanyakan adalah T1 per T2. Kita pindah posisinya. V1 per V2. Ini tukeran ya, kita tuker. Sama dengan T1 per T2. Udah sesuai dengan yang dimau soal ya teman-teman. Dan itu V1-nya tetap ditulis V1. Ini tetap V1 dan V2-nya itu adalah 3/2 V1. Ini sama dengan T1 per T2. Selanjutnya kita bisa coret V-nya. Ini kita bisa coret sehingga persamaannya 1 per 3/2 itu sama dengan T1 per T2. Kita lanjutkan di sebelah sini. Kita tulis dulu T-nya ya, T1 per T2 itu sama dengan 1 per 3/2 ini kita rubah menjadi 1 kali 2 per 3. Dan itu artinya sama dengan 2 per 3 ya. 2 per 3 dikali 1 tetap 2 per 3. Jadi jawabannya itu adalah 2 per 3 ini. Lanjut soal nomor 2 teman-teman. Suatu gas ideal mula-mula menempati ruangan 1 seperti gambar. Ini keadaannya. P, V sama T-nya. Selanjutnya, jika gas kondisinya dirubah seperti pada tabung 2, maka volume gas menjadi, yang ditanyakan adalah V2 sama dengan berapa? Seperti apa? Kita langsung aja ke formulanya karena semuanya berubah. P, T sama V-nya berubah, berarti kita sajikan secara lengkap. Maksudnya gimana? Yang rumus lengkap PV per T sama dengan PV per T. Isinya ini, yang 2 saya taruh di depan biar gampang aja. Dan yang 1 saya taruh di belakang. Gini teman-teman. Yang ditanyakan adalah V2, berarti kita sendirikan V2. V2 sama dengan P1 per P2. Ini kita pindah menjadi pembagi P2-nya. Terus berikutnya lagi T-nya yang awalnya bawah ini pindah ke seberang menjadi atas ya teman-teman. T2 per T1. Dan ada V1-nya belum ketulis, berarti ini adalah V1. Selanjutnya kita bisa masukkan value-nya ini. Ya, perbandingannya ini. Kalau ternyata P2-nya itu adalah 5/4 P1. Ini berarti tetap P1 per P2-nya itu adalah 5/4 P1. Terus T2-nya yang ini berarti ya teman-teman ya, 3/4 T1 dan ini T1. Kalikan V1. Nah, yang kita bisa coret itu adalah T sama P-nya ya teman-teman ya.
ini bisa dicoret dan P-nya juga bisa dicoret, dan itu menjadi 1/5/4 dikali 3/4 kali V1. Dan ini berubah lagi menjadi semacam ini teman-teman, 4/5 kali 3/4 kali V1. Ini V2 nya, ini bisa dicoret ya, dan hasilnya itu ternyata adalah 3/5 V1. Oke, ini jawabannya. Jadi V2 itu sama dengan 3/5 V1. Kita lanjut soal berikutnya. 2 mol gas berada dalam tabung yang volumenya 50 liter. Kita tulis di sini. Mol itu berarti N simbolnya, 2 mol. Volumenya 50 liter, berarti V sama dengan 50 liter ya teman-teman ya, liter. 50 liter itu sama dengan 50 desimeter pangkat 3. Dan selanjutnya dirubah ke meter. Kalau dirubah meter berarti dibagi 1000 teman-teman. Berarti ini adalah 5 kali 10 pangkat minus 2 ya, karena dia punya 0 ini 50. Sekarang minus 2 aja, berarti satuannya meter pangkat 3. Selanjutnya lagi, dia punya suhunya adalah 227 ini. Berarti T sama dengan 227 derajat Celcius dirubah ke Kelvin itu ditambah 273 teman-teman. Dan setelah ditambah 273 itu adalah 500 Kelvin. 500 Kelvin. Terus kita punya R juga ini ya, konstanta R. Nah, yang ditanyakan adalah hitung tekanan gas tersebut. Berarti P sama dengan berapa pressure-nya. Kita punya rumus standarnya adalah PV sama dengan nRT. Ini kan, karena yang ditanyakan P, berarti P sama dengan N kali R kali T per V. Tinggal masukkan nilai-nilainya itu teman-teman. N-nya itu adalah 2 mol, R-nya adalah 8,314, terus lagi T-nya 500K. 500 per volume. Volumenya berapa tadi? Volumenya ini ya teman-teman ya, 5 kali 10 pangkat minus 2. 5 kali 10 pangkat minus 2. Oke, habis ini kita bisa coret yang mana ya teman-teman? Oh, ini bisa kita coret. Nah, setelah kita coret, 2 kali 8, sekian itu kita kalikan sama dengan 16,628 ya teman-teman ya. 628 terus 10 pangkat ini naik ke atas, 10 pangkat minus 2 ini naik ke atas sehingga menjadi 10 pangkat 2 di atas ya, dan digabungkan dengan yang ini itu menjadi 10 pangkat 4. Dan biasanya kalau untuk notasi ilmiah itu menjadi satu angka di depan koma. Berarti ini 1,6628 kali 10 pangkat 5 teman-teman ya. Satuannya adalah Pascal. Selanjutnya nomor 4. Jika konstanta K sekian ini 1,310 pangkat minus 23. Tentukan energi kinetik rata-rata partikel gas yang memiliki suhu sekian ini 57. Kita tulis dulu ya, T sama dengan 57 derajat Celcius. Nah, di sini dirubah ke Kelvin, ditambah 273 ya, teman-teman. 57 tambah 273 sama dengan 400. 400 Kelvin. Nah, energi kinetik rata-ratanya itu sama dengan berapa? Nah, untuk energi kinetik kita punya formulanya untuk gas di sini sama dengan 3/2 KT ya. Kita masukkan nilainya, 3/2 kali konstantanya adalah 1,38 kali 10 pangkat minus 23 teman-teman ya, dan dikali dengan dikali dengan 400 ya, yang ini tadi ya. Nah, setelah ini bisa kita coret 2 sama 4 nya, ini menjadi 2. Selanjutnya ini berarti 2 kali 3 berarti 6 kali 1,38
0,38 kali 10 pangkat minus 23 nya dengan 0,2 buah ini berarti menjadi minus 21 ya. 6 dikalikan 1,38 tersebut hasilnya adalah 8,28 kali 10 pangkat minus 21, satuannya adalah joule. Nah, kira-kira segini nih energi kinetik rata-ratanya. Lanjut soal nomor 5, teman-teman. Sebuah tangki bervolume 4 meter pangkat 3. Kita tulis di mana nih? Sini aja ya. V sama dengan 4 meter pangkat 3 volumenya. Diisi dengan 2 kilogram gas. Berarti massnya itu adalah 2 kilogram. Tekanan dalam tangki adalah 1,2 atm. Berarti P-nya sama dengan 1,2 atm. Dijadikan Pascal itu dikalikan 10 pangkat 5. Jadi langsung aja kayak gini. Kali 10 pangkat 5 Pascal PA. Hitunglah kecepatan efektif molekul-molekul gas pada sistem tersebut. Oke, yang ditanyakan adalah V efektifnya. V efektifnya sama dengan berapa yang ditanyakan ini. Kita punya rumusnya. V sama dengan akar 3P per density atau massa jenis. Nah, kita coba uraikan ya. Dan ini berarti tetap 3P. Massa jenis itu adalah massa per volume. Kita olah lagi menjadi semacam ini. 3P kali V per mass. Lanjut ke sini. Berarti 3 kali pressure atau tekanan itu adalah 1,2 10 pangkat 5. Terus kali volume ya. Volumenya mana? 4 volumenya. Terus per mass, per massa. Massanya adalah 2 kg ini ya. Per 2. Oke. Nah, sekarang kita coba hitung. O2 sama ini itu menjadi 2. Terus berikutnya 2 kali 3 6. 6 kali 12 kali 1,2 ya. Berarti adalah 7,2 koma ya. 7,2. Terus ini 10 pangkat 5. Kita jadikan 72 teman-teman. Ini berarti 72 kali 10 pangkat 4. Nah, setelah ini kita akarkan. Kita pisah kayak gini dulu ya teman-teman ya. 72 ini kali akar 10 pangkat 4. 72 kita uraikan itu menjadi 36 kali 2. Dan 10 pangkat 4-nya diakarkan itu adalah 10 pangkat 2. Setelah diuraikan lagi, akar 36 itu adalah 6. Terus akar 2 tetap. Dan 10 pangkat 2. Satuannya adalah meter per second. Ini untuk nomor 6 teman-teman. Nomor 5 ya. Kita lanjut nomor 6 teman-teman. Suatu sistem menyerap kalor sebesar 8200 Joule. Itu berarti Q ya teman-teman, sama dengan 8200 Joule. Dan melakukan kerja berarti W sama dengan 3100 Joule terhadap lingkungan. Oke. Tentukan perubahan energi dalam. Berarti yang tanyakan itu adalah U. Perubahan energi dalamnya berapa? Nah, langsung aja nih teman-teman. Ini gampang ya. U atau perubahan energi dalam itu sama dengan jumlah kalornya dikurangi dengan usaha atau kerja. Tinggal ngurangi aja teman-teman ya. Ini adalah 8200 dikurangi 3100. Setelah dikurangi dapatnya adalah 5100 Joule. Oke, ini nomor 6 sudah terjawab. Oke, di sini sepertinya cukup. Nanti lanjut di part berikutnya ya. Thank you teman-teman semuanya. Semoga pada paham nih ya teman-teman.